Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang bermateri tentang sholat dan beranggota saya Ahmad Alwan dan teman saya Reni Puspitasari ingin mempresentasikan hasil dari kerja kami. Baiklah. Sholat merupakan salah satu kewajiban bagi kaum muslimin yang sudah balik berakal dan harus dikerjakan bagi seorang mukmin. Dalam keadaan bagaimanapun, sholat merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Sholat wajib yang harus didirikan dalam sehari semalam sebanyak 17 rakaat. Sholat tersebut wajib dilaksanakan oleh muslim balik tanpa kecuali, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam keadaan susah maupun senang, lapang maupun sempit. Sedangkan pengertian sholat secara istilah adalah suatu ibadah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan tertentu yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Sholat dalam Islam mempunyai arti penting dan kedudukan yang sangat istimewa. Sholat merupakan amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan yang pertama kali dihisab seseorang hamba pada hari kiamat yaitu sholat. Syarat-syarat wajib sholat ada 5. Yang pertama, beragama Islam yaitu amalan orang kafir yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amal kebaikan apapun yang dia lakukan. Yang kedua, balik, yaitu maksudnya sudah cukup umur untuk melakukan segala sesuatu yang sifatnya wajib. Batas balik untuk seorang laki-laki adalah ketika anak sedang mengalami mimpi basah atau ketika anak tersebut berusia kurang lebih 15 tahun. Sedangkan bagi anak perempuan batas baliknya ketika keluar haid sekitar umur 9 tahun. Yang ketiga, berakal sehat, yaitu berakal yang tidak dalam keadaan gila atau kehilangan akal. Orang yang gila atau mabuk yang menyebabkan kehilangan akal tidak diwajibkan untuk sholat seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 43. Yang keempat, tamyiz. Tamyiz atau mumayyiz di sini maksudnya usia yang mulai bisa membedakan antara yang baik dan benar, yang benar dan salah, serta yang halal dan haram. Lawannya adalah anak. Batasnya adalah umur 7 tahun. Kemudian dia diperintahkan untuk sholat. Dalilnya adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, perintahkanlah anak-anak kalian sholat ketika berumur 7 tahun dan pukullah mereka ketika berumur 10 tahun dan pisahkan tempat tidur mereka. Selanjutnya, syarat-syarat sholat. Syarat-syarat sholat adalah hal yang menjadi penentu keabsahan sholat, namun bukan bagian dari sholat. Berbeda dengan rukun yang merupakan bagian sholat. Syarat sah sholat ada 5. Di antaranya yang pertama, raful hadas, yaitu raful hadas menghilangkan hadas atau suci dari hadas kecil dan besar. Ini wudhu yang telah dikenal Rasulullah alaihi wasallam dalam sebuah hadis bersabda yang artinya Allah tidak akan menerima sholat salah seorang di antara kalian jika berhadas sampai dia wudhu. Yang kedua, suci badan, tempat dan pakaian. Bersih dari najis, ini mewajibkan mengeluarkan najis dari 3 hal dari tubuh seseorang, dari pakaian seseorang dan tempat sholat. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Mudaththir ayat 4. Selanjutnya, sitrul aurah atau menutup aurat. Para ahli ilmu sepakat batal orang yang telanjang sedangkan dia mampu untuk menutupi auratnya. Batasan aurat laki-laki adalah pusar sampai lutut dan hal itu berlaku juga wanita. Seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali wajahnya. Yang keempat, masuk waktu sholat. Adapun ketentuan waktu sholat fardu sebagai berikut. Waktu sholat zuhur dimulai dengan tergelincirnya matahari
dari tengah-tengah ke arah barat dan berakhir ketika bayangan suatu benda menyamai ukuran panjang dengan benda tersebut. Yang kedua, waktu sholat asar dimulai ketika bayangan dari suatu benda melebihi ukuran panjang dari benda tersebut dan berakhir ketika matahari terbenam. Yang ketiga, waktu sholat maghrib berawal ketika matahari terbenam dan berakhir dengan hilangnya sinar merah yang muncul setelah matahari terbenam. Yang keempat, waktu sholat isya diawali dengan hilangnya sinar merah yang muncul setelah matahari terbenam dan berakhir dengan terbitnya fajar shadiq. Yang dimaksudkan fajar shadiq adalah yang memandang dari timur membentuk garis horizontal dari selatan ke utara. Yang kelima, waktu sholat subuh dimulai dari timbul fajar shadiq dan berakhir dengan terbitnya matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Puspitasari, NPM 191111000388. Saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan Ahmad Alwan. Materinya yaitu rukun sholat. Rukun ialah perkara-perkara yang wajib dilakukan di dalam suatu kegiatan ibadah. Adapun rukun sholat sebagai berikut. Pertama yaitu berdiri bagi yang mampu. Disyaratkan harus berdiri dengan punggung tegak lurus. Jika ia tidak mampu berdiri tegak dan hanya bisa berdiri seperti orang ruku, maka menurut qaul syahih, ia boleh berdiri seperti itu. Dan pada saat hendak ruku, ia harus lebih agak bungkuk lagi jika memang mampu. Jika ia hanya mampu berdiri dan tidak mampu untuk rukuk dan sujud, maka ia boleh berdiri serta mengerjakan rukuk dan sujud sesuai kemampuannya. Yang selanjutnya yaitu niat. Jika sholat fardu, wajib menentukan jenis sholat, semisal zuhur atau asyar. Juga wajib fardu harus menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni lillahi ta'ala. Menurut pendapat yang lebih syahih, asyah, sedangkan niat harus dikerjakan dengan hati. Melafalkannya sebelum takbir adalah sunnah. Yang selanjutnya yaitu niat. Jika sholat fardu, wajib menentukan jenis sholat, semisal zuhur atau asyar. Juga wajib niat fardu harus menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni lillahi ta'ala. Menurut pendapat yang lebih syahih atau asyah, sedangkan niat harus dikerjakan dengan hati. Melafalkannya sebelum takbir adalah sunnah. Yang selanjutnya yaitu takbiratul ihram. Keadaan telapak tangan ketika melakukan takbiratul ihram yaitu dengan membentangkan tangan secara sempurna dan tidak menggenggam, jari tangan tidak terlalu lebar ataupun terlalu rapat membukanya. Yang selanjutnya yaitu membaca surat Al-Fatihah. Dalam setiap rakaat sholat, seorang wajib membaca surat Al-Fatihah, termasuk basmalah serta bacaan tasydid Al-Fatihah yang berjumlah 13 tasydid. Dalam membaca Al-Fatihah wajib tertib serta berturut-turut. Yang selanjutnya yaitu ruku dengan tumakninah. Ruku harus dilakukan secara tumakninah, yakni sekira gerakan bangun dari ruku sudah terpisah dari gerakan turun menuju ruku. Ruku yang paling sempurna adalah dengan meluruskan punggung dan leher, menegakkan kedua betis, memegang kedua lutut dengan tangan sambil agak merenggangkan jari-jari dengan menghadap ke arah kiblat. Yang selanjutnya yaitu i'tidal dengan tumakninah. I'tidal yakni bangun dari ruku dengan cara berdiri tegak serta tumakninah dan tidak berniat selain i'tidal. Yang selanjutnya yaitu sujud dengan tumakninah. Standar minimal sujud ialah dengan cara dahi menempel pada lantai tempat sholat. Yang selanjutnya yaitu duduk di antara dua sujud dengan tumakninah. Dilakukan dengan bertakbir
duduk secara iftirashi atau duduk model tasyahud awal, serta melakukan kedua tangan dekat dengan kedua lutut dan jari-jari tangan dibuka serta mengarah ke kiblat. Yang selanjutnya yaitu duduk tasyahud akhir. Di rakaat terakhir sholat, setiap orang harus melakukan duduk tasyahud akhir sebelum salam. Yang selanjutnya yaitu membaca tasyahud akhir. Ada beberapa hadis sahih yang menyebutkan dari beberapa lafaz yang berbeda-beda. Dari beberapa riwayat hadis tersebut, Imam Asy-Syafi'i memilih lafaz tasyahud yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Yang selanjutnya yaitu membaca sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membaca sholawat pada tasyahud akhir hukumnya wajib, sedangkan pada tasyahud awal hukumnya sunnah. Sedangkan membaca sholawat atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya disunahkan pada tasyahud akhir. Yang selanjutnya yaitu salam. Salam dilakukan sebanyak 2 kali. Yang pertama sambil menoleh ke kanan sehingga pipi kanan terlihat dari belakang, dan kedua sambil menoleh ke kiri sehingga pipi kiri juga terlihat dari belakang. Yang selanjutnya yaitu tertib. Mengerjakan rukun sholat sesuai dengan urutannya, tanpa mendahulukan yang satu atas yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu sunnah dalam sholat. Sunnah sholat adalah ucapan dan gerakan-gerakan sholat yang tidak termasuk dalam rukun sholat, tetapi merupakan bagian dari ibadah sholat. Apabila sunnah sholat itu tidak dikerjakan, sholat tetap sah. Sunnah sholat 5 waktu terdiri dari atas sunnah abad dan sunnah hayat. Sunnah abad adalah amalan sunnah dalam sholat yang apabila terlupa harus diganti dengan sujud sahwi. Termasuk sunnah abad adalah bacaan tasyahud awal, duduk tasyahud, dan membaca selawat untuk Nabi setelah membaca tasyahud awal. Yang selanjutnya membaca selawat untuk keluarga Nabi setelah membaca tasyahud akhir. Yang selanjutnya kunut ketika iktidal di rakaat kedua sholat subuh. Yang selanjutnya berdiri ketika kunut. Sunnah hayat adalah amalan sunnah dalam sholat yang apabila terlupa tidak perlu dilakukan sujud sahwi. Yang termasuk sunnah hayat adalah mengangkat tangan saat takbiratul ihram, menghubungkan takbir makmum kepada takbir imam, memandang ke tempat sujud, membaca doa iftitah. Yang selanjutnya diam sejenak sebelum dan sesudah membaca Al-Fatihah, membaca amin sesuai membaca Al-Fatihah, membaca surat atau selain Al-Fatihah setelah membaca Al-Fatihah, memperhatikan bacaan imam atau makmum, mengeraskan suara nyaring pada 2 rakaat sholat maghrib, isya, dan subuh, membaca takbir intikal setiap ganti gerakan kecuali saat berdiri atau bangkit dan dari ruku. Yang selanjutnya membaca Sami Allahu liman hamidah saat i'tidal.
Yang selanjutnya meletakkan kedua tangan di atas kedua lutut saat ruku. Saat ruku dan sujud membaca doa Rabbighfirli, duduk istirashi pada semua gerakan duduk dalam sholat kecuali saat tasyahud akhir. Selanjutnya duduk tawaruk saat tasyahud akhir, yakni telapak kaki dijulurkan di bawah kaki kanan, sedangkan telapak kaki kanan tegak dan jari-jari kaki menghadap kiblat. Membaca salam sambil menoleh ke kiri sehingga pipi sebelah kiri tampak belakang. Merendahkan suara salam pada salam yang kedua. Yang selanjutnya yaitu hal-hal yang membatalkan sholat. Sholat yang sedang dikerjakan dapat menjadi batal jika terjadi hal-hal yang membatalkannya. Adapun hal-hal yang membatalkan sholat yaitu berbicara dengan kalam atau ucapan manusia. Yang selanjutnya yaitu perbuatan yang banyak. Maksudnya perbuatan yang banyak itu apa? Para ulama ijma bahwa melakukan perbuatan yang banyak yang tidak termasuk perbuatan sholat membatalkan sholat itu sendiri, sebab hal itu merubah tatanan sholat serta menghilangkan khusyuk. Gerakan yang memenuhi 3 syarat: 1. Gerakan banyak. 2. Berturut-turut. 3. Dilakukan bukan dalam keadaan darurat. Gerakan semacam ini adalah gerakan yang membatalkan sholat karena tidak boleh dilakukan saat itu. Yang selanjutnya yaitu hadas. Hadas adalah kondisi di mana tidak dalam keadaan suci bagi orang yang sudah baligh dan berakal sehat, karena datangnya suatu yang ditetapkan oleh hukum agama sebagai membatalkannya keadaan suci. Yang selanjutnya yaitu terkena najis, baik badan maupun pakaian, kecuali segera ditinggalkannya. Yang selanjutnya yaitu terbukanya aurat. Jika aurat orang yang sholat terbuka sedikit, sholatnya tidak batal. Ini ditegaskan oleh Ahmad dan pendapat Abu Hanifah. Sementara Asy-Syafi'i mengatakan sholatnya batal karena ini hukum terkait aurat, sehingga sama saja sedikit maupun banyak tetap batal. Yang selanjutnya yaitu meninggalkan rukun. Dan yang selanjutnya yaitu berbuat niat. Seorang yang sedang sholat lalu tiba-tiba niatnya berubah, maka sholatnya menjadi batal. Yang selanjutnya yaitu makan atau minum. Yang selanjutnya yaitu murtad. Orang yang sedang melaksanakan sholat lalu tiba-tiba murtad, maka batalah sholatnya. Yang selanjutnya yaitu waktu yang dilarang untuk sholat. Di dalam fikih Islam ditentukan adanya beberapa waktu di mana seseorang tidak diperbolehkan melakukan sholat di dalamnya. Syekh Alim bin Sumair Al-Hadlarami dalam kitabnya Syafinatun Nazah menyebutkan 5 waktu yang diharamkan, yaitu 1. Terbitnya matahari. Waktu haram sholat yang pertama ini dimulai sejak terbitnya matahari sampai dengan meninggi sekira ukuran tombak. Yang selanjutnya yaitu waktu istimewa sampai dengan tergelincirnya matahari selain hari Jumat. Yang selanjutnya yaitu ketika matahari berwarna kuning-kuning sampai dengan tenggelam. Yang selanjutnya yaitu setelah melakukan sholat subuh sampai terbitnya matahari ke hari. Baiklah,
Cukup sekian yang saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.